Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu zaman yang kita alami sekarang ini dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Seringkali kita tidak menyadari apa tujuan kita hidup di dunia ini. Buat apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sering lupa, bahkan kita sering lalai. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, 57, dan 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah tidak menciptakan kita agar kita berebut makanan, agar kita berebut rezeki, dan agar kita sibuk bekerja. Bekerja dari pagi hingga sore, dari sore hingga pagi lagi. Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepadanya. Proses pengabdian kepada Allah memerlukan fasilitas. Apa fasilitas untuk mengabdi kepada Allah? Bagaimana kita mengabdi kepada Allah kalau nggak ada fasilitasnya? Ya, fasilitas itu adalah tubuh kita yang kita pakai sekarang dengan ruh. Itu adalah fasilitas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat bagaimana caranya kita menggunakan fasilitas itu, kita harus menggunakannya untuk berdiri dan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kita ruku, kemudian kita berdiri lagi, kemudian kita sujud. Kita letakkan kepala kita di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita sadari, sehebat apapun kita, sekuat apapun diri kita, sebanyak apapun rezeki yang kita miliki, tetap
kita tidak akan keluar dari garis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak perlu kita capek-capek ngumpulin uang, capek-capek bekerja, tidak. Silahkan kalian bekerja. Misalkan kalian mau pergi ke pasar, mau apa ke pasar? Cari uang. Tapi tetap tujuan kita berangkat ke pasar yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke kantor, berangkat pagi-pagi meninggalkan rumah menuju kantor. Untuk apa? Cari uang. Lalu uangnya buat apa? Buat anak, buat keluarga, buat beli rumah, buat beli mobil. Nah, setelah itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berpikir luas bahwa kehidupan yang kita jalani bukan hanya yang kita rasakan sekarang ini. Lihatlah orang-orang yang dahulu telah meninggal dunia. Ternyata akhir dari perjalanan hidupnya, finishnya adalah mati. Dan tatkala orang itu mati, yang kita lihat tidak ada yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa? Anak, keluarga, ataupun harta benda? Tidak. Tidak sedikit pun harta benda yang akan dia bawa ketika dia mati. Mobil mau ikut dikubur? Tidak. Rumah yang dia bangun mau diikutkan dikubur juga? Tidak. Tidak ada yang mereka bawa kecuali amal ibadah selama dia hidup di dunia dan yang akan mereka pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka tujuan hidup kita adalah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah kepada selain Allah disebut dosa syirik. Dan dosa syirik tidak hanya mencakup menyembah berhala, namun dosa syirik juga bisa berbentuk syirik terhadap makhluk, terhadap harta duniawi dan sebagainya. Artinya kita lebih memilih mencintai yang diciptakan daripada Dia yang menciptakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, masa pandemi ini adalah masa kita untuk terus melakukan introspeksi diri. Sudahkah kita membersihkan diri dan terhindar dari dosa syirik yang tidak sadar kita sering melakukannya? Karena telah kita ketahui bahwasanya kunci utama dari terhindar dari azab Allah adalah dengan tidak menyembah segala sesuatu yang bukan Dia. Lalu, sudahkah syahadat kita benar baik secara batin, lisan maupun perbuatan? Ataukah hanya terucap dengan lisan tapi hati kita menolak? Dan ataukah hanya terucap lewat lisan dan perbuatan kita sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang muslim? Na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari dosa syirik yang kita kenali dan kita pahami maupun dosa syirik yang tidak kita sadari. Untuk itu, marilah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga apabila seluruh
umat muslim dan bahkan seluruh umat manusia memahami akan keesaan dan kebesaran Allah dan berusaha untuk kembali kepadanya, maka Allah pun akan mengangkat pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah yang mencukupi aku, Tuhan yang agung. Tidak ada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad selamat di atasnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.